Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan saya Elin Daryani dan rekan saya Anissa Mulyati, Ika Mulyawati, Khairul Umam, M. Jirjis, dan Nanda Sekar Ayu. Kali ini kita akan membahas perencanaan kebutuhan bahan dan manufaktur just in time. Pada dasarnya, tujuan dari sebuah perusahaan adalah untuk mencapai keuntungan berupa uang, apapun bentuk jenis usaha yang dijalankan. Untuk mencapai tujuan tersebut, perusahaan harus melakukan aktivitasnya dengan cepat dan tentunya hemat biaya, sehingga bisa memenuhi selera pelanggan dan mendapat kepercayaan yang tinggi. Untuk menjamin kebutuhan pelanggan terhadap produk yang diproduksi oleh perusahaan, maka perusahaan harus mengkontrol persediaan yang ada. Oleh karena itu, perusahaan harus menerapkan sistem yang efektif guna merespon masalah-masalah yang timbul. Sistem yang digunakan oleh perusahaan antara lain Material Requirement Planning atau MRP, atau juga bisa disebut dengan perencanaan kebutuhan bahan. Dan sistem lainnya yaitu Manufacture Just in Time. Selanjutnya, di sini pertama kita akan membahas Material Requirement Planning atau perencanaan kebutuhan bahan. Definisi MRP sendiri yaitu suatu teknik logis untuk menerjemahkan jadwal produksi induk dari barang jadi menjadi kebutuhan bersih untuk beberapa komponen yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan jadwal produksi induk. Tujuan MRP ada 4. Yang pertama, untuk meminimalkan persediaan pembelian bahan yang sewajarnya. Yang kedua, untuk mengurangi risiko keterlambatan produksi atau pengiriman. Yang ketiga, komitmen yang realistis. Jadwal produksi sesuai rencana, sehingga pengiriman barang dapat dilakukan tepat waktu. Yang keempat, untuk meningkatkan efisiensi, jumlah persediaan, waktu produksi, dan waktu pengiriman direncanakan dengan lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Jirjis. Saya akan menyampaikan tentang model dan proses Material Requirement Planning atau disebut juga dengan perencanaan kebutuhan bahan. Nah, untuk dari modelnya adalah itu ada 5 poin. Yang pertama adalah jadwal produksi induk yang disebut JPI. Membuat spesifikasi mengenai apa yang akan dibuat dan kapan akan dibuat. Nah, untuk poin B itu disebut juga dengan BOM, spesifikasi Bill of Material, dan merupakan daftar yang rinciannya jumlah komponen, campuran bahan, dan bahan baku yang diperlukan untuk membuat suatu produk. Nah, untuk poin C itu catatan atau arsip persediaan yang akurat, karena diperlukan manajemen persediaan yang baik agar sistem MRP dapat berhasil. Nah, untuk poin D itu pesanan pembelian. Catatan mengenai pesanan dan tanggal pengiriman itu harus tersedia untuk departemen produksi. Untuk poin E itu lead time. Untuk setiap komponen, departemen produksi menentukan waktu menunggu, bergerak, memasang, dan memproduksi untuk setiap komponen. Untuk selanjutnya adalah proses Material Requirement Planning. Itu adalah salah satunya netting disebut juga dengan menghitung kebutuhan bersih dari kebutuhan kasar dengan memperhitungkan jumlah barang yang akan diterima, jumlah persediaan yang ada, dan jumlah persediaan yang akan dialokasikan. Untuk kedua, konversi dari kebutuhan bersih menjadi kuantitas pesanan. Untuk ketiga, menempatkan suatu pelepasan pemesanan pada waktu yang tepat dengan cara menghitung mundur dari waktu yang dihendaki dengan memperhitungkan waktu agar dapat memenuhi pesanan komponen. Dan untuk yang terakhir adalah menjabarkan rencana produksi
akhir ke kebutuhan kasar untuk komponen-komponennya melalui daftar material. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perencanaan kebutuhan bahan manufaktur just in time. Definisi just in time atau sering disingkat dengan JIT adalah suatu sistem produksi yang digunakan untuk menentukan kebutuhan pelanggan tepat pada waktunya sesuai dengan jumlah yang dikehendakinya. JIT mengarahkan sistem produksi pendekatan untuk menentukan cara menghilangkan semua sumber pemborosan, segala sesuatu yang tidak menambah nilai di dalam kegiatan produksi dengan menyajikan suku cadang yang tepat pada tempat yang tepat dan pada waktu yang tepat pula. Selanjutnya, tujuan JIT. Tujuan dari JIT adalah untuk menghasilkan suku cadang dalam ukuran lot 1. Dalam banyak hal, metode ini secara ekonomis tidak layak karena adanya biaya setup yang lebih tinggi dibandingkan dengan biaya penyimpanan inventory. Selain itu, tujuan sistem produksi just in time adalah untuk menghindari terjadinya kelebihan kuantitas atau jumlah dalam produksi, persediaan yang berlebihan, dan juga pemborosan dalam waktu penungguan. Selanjutnya, elemen sistem just in time. Elemen-elemen dalam sistem just in time adalah yang pertama, pengurangan waktu setup, yang kedua, aliran produksi lancar atau layout, yang ketiga, produksi tanpa kerusakan mesin, yang keempat, produksi tanpa cacat, yang kelima, peranan dan support operator produksi, yang keenam, hubungan yang harmonis dengan pemasok, yang ketujuh, penjadwalan produksi yang stabil dan terkendali, yang kedelapan, ada sistem Kanban. JIT menggunakan suatu sistem penantikan suku cadang yang sederhana yang disebut Kanban untuk menarik suku cadang dari satu pusat kerja ke pusat kerja lainnya. Suku cadang tersebut disimpan dalam kontainer kecil dan hanya sejumlah kecil dari kontainer ini yang disediakan. Jika semua kontainer itu terisi, mesin ditutup dan tidak ada lagi suku cadang yang diproduksi hingga pusat kerja selanjutnya yang digunakan menyediakan kontainer kosong lainnya. Jadi, barang dalam proses terbatas pada kontainer yang ada, suku cadang tersedia jika diperlukan. Jadwal perakitan akhir tepat pada waktunya untuk mendukung kebutuhan produksi. Jika suatu proses terhenti, maka semua proses sebelumnya akan berhenti secara otomatis. JIT dirancang untuk mengungkapkan kesalahan dan memperbaikinya, bukan menutupinya dengan inventory. JIT dirancang untuk mengungkapkan kesalahan dan memperbaikinya, bukan menutupinya dengan inventory. JIT praktis mempengaruhi setiap aspek operasi. Sekian dan terima kasih.